Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Dian Kartikawati, Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Wakil Kepala Sekolah. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Pembina OSIS beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga meski dalam kondisi pandemi seperti ini, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memimpin kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, saya Salwa Syarifah Syihab yang akan menjadi moderator debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar periode 2021-2022. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang dapat hadir pada siang hari ini. Baik, hadirin sekalian, perlu diketahui bahwasanya debat kali ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mengingat kita masih berada pada pandemi COVID-19. Meskipun debat kali ini masih berada pada situasi pandemi, tapi tidak sedikit pun mengurangi kesiapan para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar. Dan sebagai bentuk cinta kita terhadap bangsa Indonesia dan juga SMA Negeri 1 Manyar, izinkan saya mengundang seluruh yang hadir untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 1 Manyar. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars SMA Negeri 1 Manyar. SMA Negeri 1 Manyar.
dan fatwa dosa utama, memiliki akhlak karimah, memadukan tinta-tinta yang berpotensi meneruskan perjuangan bangsa, sumbangkan segenap kemampuan sebagai wujud bakti nyata, selalu tegakkan panji SMA, semoga jaya untuk selamanya, semoga jaya untuk selamanya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan untuk menggenapkan segenap upaya kita pada pagi hari ini, mengawali rangkaian acara, sejenak saya akan mengajak para hadirin untuk menundukkan kepala, berdoa bersama-sama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa-siswa yang ada dalam ruangan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar debat Bilqosis pada pagi ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Binniyati du'a wassalamu wal qabul bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifati wal mukasyafati wal basar wal imani wal islam. Allahumma ja'alna ya Allah wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa jami'a talamidhana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyibah wa fahamna nabiyyana wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyati wa husnul khatimah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri, Magister Pendidikan. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dari lubuk hati yang paling dalam tidak hanya didengar, namun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Manyar kepada Ibu Dr. Anda Dian Kartikawati, Magister Manajemen. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Waka Kesiswaan, yang saya hormati pula Bapak pembina OSIS. Di sini ada Bapak Nur Rahman dan ada Bapak Hasan. Yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anakku panitia pilketos dan debat, serta yang sudah terpilih untuk mewakili pilketos ini nanti ya, 3 kandidat di ini ya, di depan sini. Nanti mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan debat ini dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayah dan inayahnya. Maka pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan hadir di Aula Widya Kartika ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita contoh-contoh suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Anak-anakku yang saya sayangi, tentunya sudah beberapa minggu kalian menjaring pemilihan atau menjaring siapa-siapa yang akan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada periode 2021-2022. Nah, mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih itu bisa menjadikan sekolah kita ini menjadi semakin baik, ya, semakin maju. Tentunya sebagai ketua OSIS atau sebagai pimpinan, ya, nanti kalian memimpin teman-teman kalian, itu nanti harus selalu berkoordinasi dengan baik, harus selalu menjadikan
semua teman-teman ini menjadi, monggo Bapak, menjadi rekan ya, tidak ada ketua, tidak ada tidak ada pimpinan dan sebagainya, tidak ada ketua yang selalu nanti kalian harus seperti ini, kalian harus seperti ini. Itu nanti akan menjadikan pimpinan yang baik. Jadi sebagai pimpinan kalian, sebagai ketua OSIS, kalian nanti harus disiplin, kemudian harus bisa membagi waktu, terutama dengan waktu belajar. Kalau selama ini masih 50% luring, 50% daring ya, tentunya kamu juga tetap bisa membagi waktu untuk belajar dan untuk berkegiatan. Nah, kalian yang nanti terpilih mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi teman-temannya, menjadikan semuanya lebih baik, lebih kondusif dan lebih maju dari tahun-tahun yang sebelumnya. Anak-anakku, jadi pimpinan itu tidak mudah, harus bisa meredam emosi, harus bisa memanage hati ya, dan harus bisa selalu bekerja sama dengan yang lainnya. Pesan Ibu, kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nanti di saat kegiatan-kegiatan setelah ini, kalian nanti selalu berkoordinasi dengan teman-temannya, dengan guru, dengan pembina, dan nanti tentunya di luar saya berharap kalian semua akan menjadi lebih baik lagi ya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi, karena ini pandemi belum berakhir ya, kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, prokes, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, dan kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan mudah-mudahan nanti lancar, tidak ada kendala apapun, dan sukses ya. Selamat untuk kalian yang sudah terpilih, 3 kandidat yang di sini di mana anak-anaknya? Iya, kalian semua ya, mudah-mudahan menjadikan insan-insan yang terbaik. Kemudian jangan lupa kalian berdoa, karena kekuatan doalah yang akan menjadikan kita semakin baik, semakin semangat ya. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu itu terutama sholat subuh itu yang biasanya kalian kalau tidak dibangunkan orang tuanya kadang-kadang tidak bangun untuk sholat subuh. Betul anak-anak? Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Kalian semua rajin untuk melaksanakan ibadah. Itu yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tapi kami mohon kepada Ibu Dian untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena debat pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022 akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah kita dengan pemukulan gong. Kami persilakan Ibu Dian. Saya ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini Jumat 1 Oktober 2021, tepatnya pukul 8, pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS akan segera saya buka. Dan mudah-mudahan acara ini nanti berjalan lancar, tidak ada kendala apapun dan sukses. Silahkan dilanjutkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Kartikawati atas sambutannya dan membuka acara kita pada pagi hari ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan pembina OSIS kepada Bapak Nur Rahman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu DRA Dian Kartikawati, Magister Manajemen. Yang terhormat Bapak Lukman. Yang terhormat Bapak Ibu pembina OSIS serta para calon ketua OSIS dan wakilnya, dan yang saya banggakan anak-anak OSIS yang sudah siap menyelenggarakan debat calon ketua OSIS beserta wakilnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa menghadiri kegiatan yang sudah disiapkan oleh teman-teman anggota OSIS. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sampai detik ini masih diberikan iman dan Islam. Anak-anakku sekalian, bahwasanya pada kesempatan hari ini adalah saya anggap merupakan jalannya evaluasi, jalannya kompetisi, di mana ini nanti menghasilkan calon juara. Kalian yang mewakili dari calon beserta ketua OSISnya sudah menyisihkan 2 kandidat. Pada hari ini kalian sudah terpilih 3 pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang saya harapkan nanti pada saat debat, gunakanlah sebaik-baiknya. Bagaimana cara kalian nanti mendapatkan suara dari masing-masing calon pemilih. Di sini kalian bisa mengaktualisasikan bagaimana calon pemilih ini nanti kalian bisa
bisa betul-betul menjadi pemimpin yang bagus. Diharapkan setelah kegiatan debat calon ini nanti akan menghasilkan satu pasangan yang betul-betul bisa mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMAN 1 Manyar ini. Dan saya harapkan yang terpilih nanti akan menjadi sosok pemimpin yang tangguh, tanggap, dan terengginas. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan bersama teman-teman nanti akan berjalan dengan baik. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nur Rahman atas sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pilkosis 2021-2022 kepada Muhammad Ramadhani Wijayanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Kartikowati, Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manyar. Yang terhormat Bapak Lukman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Manyar. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina OSIS serta para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 yang berbahagia. Hadirin sekalian, pada hari ini kita melaksanakan acara debat Pilkosis periode 2021-2022 dengan tema To the Future of Intelligence Progress. Dari acara ini, kami berharap kepada para calon ketua dan wakil ketua OSIS selanjutnya untuk memperjuangkan kredibilitas organisasi dan meningkatkan kualitas persaudaraan dengan saling menjaga dan tidak saling menjatuhkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi pada acara ini, terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan kepada para siswa dan siswi perwakilan kelas yang telah menghadiri acara debat pada pagi hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya harap acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar hingga di penghujung acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Rama atas sambutannya. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan beberapa sambutan. Selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar periode 2021-2022 dengan mengangkat tema mewujudkan tata kelola organisasi yang berkualitas serta meningkatkan sumber daya siswa yang kompetitif dan peduli terhadap lingkungan sekolah demi mewujudkan SMA Negeri 1 Manyar yang unggul. Selanjutnya, agar acara debat kali ini berjalan dengan lancar, mari kita saksikan bersama video tata cara debat terbuka pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar. Tata cara debat pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar periode 2021-2022. Debat pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar periode 2021-2022 diikuti oleh 3 pasangan calon. Debat berlangsung selama 90 menit dan terbagi dalam 4 sesi. Sesi 1. Pengenalan dan pemaparan visi misi pasangan calon yang dilanjut dengan menjawab pertanyaan dari Waka Kesiswaan, perwakilan pembina OSIS, dan Ketua OSIS. Sesi 2. Debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon secara bergiliran memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lain, dijawab, ditanggapi, kemudian dijawab kembali dengan durasi waktu tertentu.
Sesi 3. Pasangan calon menjawab pertanyaan dari warga SMA Negeri 1 Manyar dengan pertanyaan yang berbeda. Sesi 4. Closing statement atau pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Baik, apakah ketiga pasangan calon sudah jelas dengan sistem debat hari ini? Baik, jika sudah langsung saja kita mulai dengan pemaparan visi misi, dimulai dari paslon nomor urut 1, yaitu Robi Firmansyah dengan Ahmad Nabil Ali Rabbani. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manyar, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta pembina OSIS SMA Negeri 1 Manyar, dan yang kami cintai dan kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya, Robi Firmansyah Putra, sebagai calon Ketua OSIS bersama dengan Ahmad Nabil Ali Rabbani sebagai calon Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022. Kami dari pasangan urut 1. Kami akan menyampaikan visi misi kami apabila terpilih menjadi Ketua dan Wakil OSIS. Visi kami yaitu menciptakan dan menerapkan kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Manyar agar memiliki jiwa saka, solidaritas tinggi, aktif, kreatif, dan amanah, serta mewujudkan siswa yang kompetitif, bermoral, dan beretika. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi untuk menggapainya, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk karakter siswa yang unggul dari SQ, IQ, dan EQ. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa sesuai minat dan bakat. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang bertujuan agar siswa dapat mengekspresikan kreativitasnya dalam berbagai bidang kesenian. Yang kelima, memberikan wadah bagi siswa-siswi yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dan mengadakan program kerja yang bersifat mandiri dan kreatif di sela jam sekolah. Selain itu, kami juga memiliki beberapa program kerja seperti: yang pertama, mengikut sertakan siswa-siswi dalam berbagai perlombaan baik di tingkat provinsi maupun nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar menjadi berkualitas dan berkompeten dalam segala bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, mengadakan berbagai kegiatan di bidang kesenian dan seminar pengetahuan yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada warga SMA Negeri 1 Manyar bahwa budaya Indonesia sangat beragam dan kita sebagai generasi muda wajib ikut serta dalam melestarikannya. Yang ketiga, mengadakan ekstrakurikuler yang belum diadakan pada tahun sebelumnya. Contohnya e-sport yang bertujuan untuk membantu mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai dengan tujuan yang diinginkan sehingga siswa dapat mengasah bakatnya. Sekian dari visi misi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya, pemaparan visi misi dari paslon nomor urut 2. Saya persilakan untuk naik ke atas panggung Iftina Haibah dengan Berliana Safi Aryani. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Manyar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kesiswaan dan Bapak Ibu Guru Pembina OSIS SMA Negeri 1 Manyar, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami sebagai pasangan calon nomor urut 2 izin memaparkan visi dan misi kami. Visi kami yang pertama, yakni mewujudkan SMA Negeri 1 Manyar sebagai wadah pengembangan diri dari segala potensi, sehingga dapat menciptakan siswa-siswi yang komunikatif, inovatif, dan berpikir kritis di era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0.
Lalu visi kami yang berikutnya yaitu menciptakan siswa-siswi Smanema yang dapat berintegritas, berjiwa sosial, serta ikut ambil bagian dari terwujudnya visi dan misi Smanema yang berkualitas unggul dan menjadikan akhlakul karimah sebagai karakter utama. Demi mewujudkan visi kami memiliki misi. Misi kami yang pertama yakni membentuk siswa-siswi unggul dalam penerapan pendidikan karakter. Lalu yang berikutnya yaitu mengembangkan kualitas ekstrakurikuler agar dapat mencetak prestasi. Selanjutnya yakni melahirkan siswa-siswi yang dapat memiliki pemikiran kreatif dan kognitif. Lalu yang selanjutnya yaitu mengadakan program-program unggul untuk menyukseskan visi dan misi Smanema. Selanjutnya adalah mengoptimalkan peran serta kinerja OSIS dalam melakukan program kerja melalui penyampaian aspirasi. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan relasi serta koneksi baik internal maupun eksternal guna menghasilkan suatu inovasi dan transformasi. Baik, dari visi dan misi kami memiliki program-program kerja unggulan. Yang pertama yakni dari misi yang pertama ada gerakan literasi siswa Smanema atau kami singkat dengan GLS. GLS ini merupakan upaya untuk menerapkan kegiatan literasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar sehingga dapat mencetak siswa-siswi yang memiliki pemikiran literasi yang tinggi. Nanti di GLS ini kita dapat memajukan SMA Negeri 1 Manyar untuk mengikuti perlombaan FELSI atau Festival Literasi Siswa Nasional. Dari misi kedua ada sharing session. Sharing session ini adalah sesi berbagi antar organisasi dan ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Manyar. Inovasi di situ ada leadership camp dan entrepreneurship. Oke, lalu untuk program unggulan yaitu DPRS. DPRS itu singkatan dari Debat Pelajar Remaja Smanema. Dari DPRS ini kita akan menjadikan buat tim debat untuk pelajar Smanema dengan melalui open diskusi. Baik, itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pasti buka Vision, Unix, Collaboration, and Agile. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk naik ke atas panggung memaparkan visi misi. Kami persilakan Alifan Ibnu Ramadan dengan Nafila Cesha Rasya. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manyar dan Bapak Ibu Waka Kesiswaan yang saya hormati dan Bapak Ibu Pembina dan para hadirin yang telah datang. Pertama-tama perkenalkan, saya Alifan Ibnu Ramadan dari kelas 11 MIPA 8 sebagai calon Ketua OSIS periode 2021-2022. Dan saya Nafila Cesha Raisa Rahma dari kelas 10 MIPA 5 sebagai calon Wakil Ketua OSIS tahun periode 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan visi misi dan juga program kerja unggulan yang akan kami lakukan apabila terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021 dan 2022. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Manyar sebagai organisasi yang aktif, progresif, dan unggul, serta menjadi sarana dalam menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa-siswi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dari visi kami tersebut, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan rasa tanggung jawab setiap anggota maupun pengurus organisasi. Yang kedua adalah menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara anggota, pembina, dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah merangkul serta mengajak seluruh bagian dari SMA Negeri 1 Manyar untuk berkolaborasi dalam meningkatkan atau menciptakan suatu program kerja yang lebih kreatif dan menarik. Keempat adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan visi dan misi, kami mempunyai beberapa program kerja unggulan. Di antaranya adalah 1. Diklat Public Speaking Bahasa Inggris. Hanya program kerja ini yaitu mampu membentuk mindset peserta tentang pentingnya public speaking dalam fungsi humas dan di sebuah perusahaan, sehingga peserta juga mampu
untuk merencanakan dan menyusun materi presentasi dengan sempurna. Yang kedua, pemanfaatan limbah daun di sekolah menjadi pupuk kompos. Tujuan dari program kerja ini yaitu membuat sebuah produk pupuk kompos dengan memanfaatkan lahan dan limbah daun yang ada di sekolah, sehingga akan bermanfaat dan berguna. Yang ketiga ada training leadership. Tujuannya yaitu memberikan pencerahan dan juga motivasi kepada seluruh peserta untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri dalam hal kepemimpinan. Yang keempat, kegiatan sholat duha rutin di pagi hari. Membiasakan kegiatan sholat duha bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pemaparan visi dan misi serta program kerja unggulan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Karena kita sudah mendengarkan profil dan visi misi dari ketiga pasangan calon, sekarang kami persilakan kepada ketiga pasangan calon untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan di atas panggung. Silakan. Terima kasih untuk ketiga pasangan calon. Selanjutnya kita akan masuk ke debat sesi yang pertama. Pada debat sesi yang pertama hari ini, setiap pasangan calon akan menjawab satu pertanyaan dari 3 penanya, yaitu kepala sekolah, pembina OSIS, wakil kesiswaan, dan juga ketua OSIS. Langsung saja kita mulai debat sesi yang pertama hari ini. Ya, pasangan calon, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1 akan diberikan pertanyaan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Paslon 3, kami persilakan untuk paslon 3 akan mendapat pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Kami persilakan untuk Ibu Dian membacakan pertanyaannya. Terima kasih anak-anakku yang hebat di depan. Ini Ibu mau menanyakan kepada kandidat nomor urut 3 ya. Nah, visi misinya ini sudah jelas. Kemudian Ibu mau menanyakan proker unggulan kalian ya. Di sini ada pemanfaatan limbah daun di sekolah menjadi produk pupuk kompos. Nah, ini bagaimana cara kalian nanti mendelegasikan dan melaksanakan untuk pemanfaatan limbah tersebut. Kemudian satu apa pertanyaannya? Satu dulu boleh? Satu dulu. Sudah bisa dipahami paslon nomor 3? Saya siapkan waktunya terlebih dahulu. Oke, waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, dengan mewujudkan salah satu dari program kerja kami, yaitu memanfaatkan limbah daun atau sampah organik yang ada di sekolah menjadi sebuah produk pupuk kompos, diharapkan pada pelaksanaannya nanti kami membuka seluas-luasnya kepada seluruh warga sekolah, terutama siswa dan siswi, untuk berpartisipasi pada pelaksanaannya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
Dengan hasil yang maksimal ini kami mengharapkan dengan produk pupuk kompos ini menjadi salah satu produk unggulan dari SMA Negeri 1 Manyar yang dapat diterima dengan baik dan menjadikan SMA Negeri 1 Manyar lebih dikenal di masyarakat. Sudah cukup? Apa ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah? Silakan. Ya, apakah ini rencana bisa dipasarkan di lingkungan sekolah atau bisa dipasarkan di luar lingkungan sekolah? Silakan. Oke, yang Untuk pertama produknya. ya, baik. Untuk tujuan penyebaran produk kami yang pertama adalah di sekitaran sekolah, terutama di warga sekitar sekolah. Kemudian apabila produk tersebut dapat dengan baik, kami sebarkan di luar wilayah sekolah seperti di Gresik, seluruh Gresik maupun seluruh Jawa Timur. Cukup? Ada tambahan lagi? Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya, Amin. amin, amin ya rabbal alamin. Beri tepuk tangan untuk paslon urut 3 dan juga Ibu Dian yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kita lanjut ke paslon nomor urut 2 akan mendapat pertanyaan dari perwakilan pembina OSIS. Kami persilakan kepada Bapak Hasan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Oke, diganti dengan Bapak Fani Effendi ternyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nomor paslon urut 2 ya. Nah, saya melihat dari visi dan misi Anda itu sangat menarik ya. Apalagi yang tertera 4.0 dan 5.0 ya kan. Era industri dan era society. Nah, pertanyaan saya, dari program kerja yang Anda tampilkan, langkah awal apa yang akan Anda yang akan Anda lakukan ketika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, sehingga langkah awal ini adalah modal awal untuk menuju budaya yang era industri menjadi era society. Ya, terima kasih. Sudah bisa dipahami paslon nomor 2? Sudah siap untuk menjawab? Oke, waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Izin menjawab. Langkah awal apa untuk menjadi seorang pemimpin di era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0? Yang pertama yakni konsisten dalam mewujudkan visi dan misi kita bersama. Selanjutnya ada rasa inisiatif untuk membekali teman-teman serta siswa-siswi di SMA Negeri 1 Manyar agar dapat mewujudkan program kerja yang unggul serta mengadakan sebuah evaluasi. Dari evaluasi ini kita dapat menumbuhkan sebuah inovasi. Jadi kekurangan-kekurangan dari evaluasi tersebut kita dapat mencari jalan keluar dengan menumbuhkan sebuah rasa kreatif dan inovasi dalam diri siswa-siswi di SMA Negeri 1 Manyar. Saya izin menambahkan untuk langkah awal dari ini kita terpilihnya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Tadi kata pasangan saya yaitu konsisten. Konsisten itu seperti apa? Konsisten dalam visi misi itu kami rangkum setiap visi misi itu menjadi suatu aspek. Suatu aspek itu kami rangkum dengan berdasarkan riset. Riset itulah yang akan menjadi dasar utama kita. Jadi kita karakter utama kita itu dari riset itu apa ini namanya, kita konsisten ya. Itu juga kritis. Kita menerapkan tegas. Waktu habis. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Apakah ada tambahan dari? Oh, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke paslon nomor urut 1 yang akan mendapat pertanyaan dari Bapak Kesiswaan. Kami persilakan untuk Bapak Lukman memberikan pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ini ditujukan ke paslon 1 ya. Oh ya. Ini pertanyaan saya ini sebetulnya secara umum, ketiga paslon aja ya, biar nanti menanggapi ya. Baik, jadi untuk menjadi seorang pemimpin saat ini, khususnya di situasi pandemi ini, tidak mudah. Mengapa? Karena dengan banyaknya program-program yang akan dilaksanakan, itu nanti tidak akan lepas dari pendanaan atau biaya, karena dana ini adalah modal penggerak dari sebuah organisasi ya. Dengan situasi pandemi ini tentu untuk pendanaan dari sekolah pun itu tidak banyak, artinya terbatas, karena program sekolah juga banyak sehingga dana itu harus dibagi-bagi ke pos-pos yang lain. Nah, dengan situasi pandemi maka untuk mencari rekanan ini saya kira sangat sulit gitu. Apalagi di perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, bahkan untuk membayar karyawan sendiri sudah kesulitan. Lah, bagaimana? Ini PR bagi pemimpin, khususnya di ketua OSIS nanti, ini sangat berat. Bagaimana solusinya? Coba silakan ketiga paslon nanti menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukman. Paslon nomor 1 bisa dipahami? Sudah siap untuk menjawab? Kami berikan waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, sebelumnya saya izin menjawab dari pertanyaan Bapak. Untuk masalah dana, mungkin kita melanjutkan atau mencari dana kepada sebuah mengajukan proposal yang sudah kerjasama pada tahun sebelumnya. Jadi kita mempunyai rekan yang sudah memberikan kita dana masuk buat acara-acara ke depan. Sudah cukup? Cukup. Mungkin Bapak Lukman mau menanggapi, silakan. Ya, baik, saya lanjutkan. Terkait dengan pendanaan, saya sudah menyampaikan bahwa situasi saat ini sangat memprihatinkan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang banyak yang bingung, jangankan untuk memberi sumbangan dengan adanya proposal dari OSIS. Nah, untuk membayar karyawan sendiri sulit. Lah, mungkin rekanan-rekanan yang dulunya bisa memberi saat ini sudah tertutup. Nah, ini belum terjawab. Bagaimana ini solusi agar kegiatan-kegiatan dalam OSIS program kerja bisa berjalan? Ya, silakan ditanggapi ya. Sudah siap menanggapi? Waktunya tetap sama 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, kalau seperti itu mungkin kita bisa mengarahkan kepada seluruh anggota OSIS dari setiap sekbid untuk menggalang atau membantu dana yang belum kita sampai, seperti dari sekbid A, sekbid B, kita memintai dana buat yang kurang-kurang, seperti itu, Pak. Baik, izin terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ini menjadi seorang pemimpin tidak mudah untuk kita melakukan sebuah kerjasama kepada perusahaan. Baik, yang pertama adalah kita harus melakukan sebuah koneksi atau relasi, kita melakukan sebuah kolaborasi dalam perusahaan tersebut. Selain mengirim proposal, kita juga melakukan kekuatan kita, mengapa kita harus melaksanakan program kerja tersebut ke dalam perusahaan itu. Secara tidak langsung kita ada sesi promosi dalam event kita. Jadi kita memberi kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan sesi promosi di dalam event kita tersebut. Secara tidak langsung kita sudah melakukan kolaborasi yang sangat menguntungkan. Selanjutnya ada merchandise. Kita bisa melakukan entrepreneurship ini sebagai poin pertama kita dalam melakukan
timbal balik kepada perusahaan tersebut. Oke, izin menambahkan untuk tadi kata calon saya itu koneksi. Koneksi di sini itu adalah seperti kita menggunakan koneksi seperti jabatan orang tua. Itu sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan dana. Dimana dana itu sangat penting untuk kita bisa menggunakan itu, koneksi seperti itu. Jadi kurang lebihnya ketika kita terpilih menjadi ketos dan wakil ketua OSIS, semua permasalahan akan kami jalankan. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Oke, sudah cukup? Beri tepuk tangan sekali lagi untuk paslon nomor 2. Dan selanjutnya, paslon nomor 3 kami persilakan untuk menjawab. 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan produk unggulan yang menjadi salah satu dari program kerja kami, diharapkan dapat diterima dengan baik sehingga untuk kedepannya dapat diperjualbelikan dan untuk menambah kekurangan keuangan ataupun dana yang akan digunakan dalam program kerja. Jadi kami mengharapkan untuk seluruh warga sekolah dapat berpartisipasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pekerjaan produk unggulan dari SMA Negeri 1 Manyar ini. Sudah cukup? Terima kasih untuk paslon nomor 3. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Kepada Bapak Lukman, masih ada tambahan? Oke, sudah cukup. Sekarang selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Hasan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih sebelumnya. Kami akan memberikan 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama untuk paslon nomor urut 1, yang kedua paslon untuk nomor urut 3. Karena kami sebagai pembina KTTME, maka kami akan bertanya sekitar keagamaan atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama untuk paslon nomor urut 1, di dalam misi Anda memberikan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk karakter siswa yang unggul dari SQ dan IQ dan EQ. Yang saya tanyakan, jika Anda benar-benar terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana cara Anda bisa menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh siswa yang ada di SMA di Manyar, dan sekaligus bisa membentuk karakter siswa yang unggul di bidang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk paslon nomor urut 3, di dalam proker unggulan Anda tertulis Anda akan membuat pembiasaan kegiatan sholat duha di pagi hari. Saya ingin menanyakan kepada Anda, bagaimana caranya Anda membuat para siswa yang demikian banyak mayoritas agama Islam ini untuk bisa membiasakan kegiatan sholat duha bersama. Padahal pagi hari sudah mengaji, sudah berdoa dan bersolawat. Kalau kita mengandalkan hanya waktu istirahat, rasanya kurang cukup waktunya. Maka saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda untuk bisa menggerakkan 1000 lebih siswa untuk bisa melaksanakan sholat duha bersama? Terima kasih. Monggo nomor 1 dulu dijawab. Silakan nomor 1, waktunya tetap sama 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, sebelumnya kami izin menjawab pertanyaan dari Bapak Hasan untuk mengarahkan semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kita mempertahankan atau mengadakan kegiatan yang berarah ke keagamaan seperti sholat duha bersama, pengajian rutin atau istighosa. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Selanjutnya paslon nomor 3 nih. Kami persilakan untuk paslon nomor 3 menjawab. 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, cara kita atau langkah yang kita lakukan untuk menggerakkan seluruh siswa di SMA Negeri 1 Manyar untuk pembiasaan sholat duha. Jadi, kita bisa menggunakan saat istirahat.
kita bisa mengarahkan semua siswa yang beragama Islam ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Dan opsi yang kedua, kita bisa melaksanakan sholat duha sebelum pulang. Jadi kami harapkan sholat duha sebelum pulang sekolah dan kita koordinasi dulu kepada pembina OSIS maupun Bapak Ibu Guru untuk melaksanakan sholat duha. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Bagaimana dengan Bapak Asem? Ada tambahan? Oke, sudah cukup. Beri tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ajmain untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon. Terima kasih kami sampaikan pada moderator. Ini ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan untuk ketiganya. Kalian sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, tentunya kalianlah yang akan menggerakkan semua event, semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Manyar. Dan kalianlah yang mewadahi, menampung inspirasi dari semua teman-teman kalian, seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Di SMA Negeri 1 Manyar ini, sekian bulan yang lalu sudah dicanangkan bahwa kita mempunyai produk dari hasil KWU SMA Negeri 1 Manyar, yaitu berupa batik printing. Mungkin dulu anak-anak masih ingat kita mendeklarasikan, ini loh batik khasnya SMA Negeri 1 Manyar. Pertanyaan saya, jika nanti kalian terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar, apa yang harus kalian lakukan untuk melestarikan, membudayakan, dan memperdagangkan terutama batik printing di kalangan Kabupaten Gresik, dan batik printing itu menjadi ikon SMA Negeri 1 Manyar? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Sudah bisa dipahami untuk ketiga pasangan calon? Ya sudah, saya persilakan untuk paslon nomor 1 dulu yang menjawab. Silakan. Waktunya tetap sama, 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang kami lakukan pertama yaitu melakukan promosi baik di siswa maupun wali murid yang ada di SMA Negeri 1 Manyar. Dan dengan cara promosi kita juga mengenakan atau mengenalkan kepada warga di luar SMA Negeri 1 Manyar agar mengetahui dan mengerti batik yang dimiliki oleh sekolah. Cukup. Oke, cukup dari paslon nomor 1. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Ini berhubungan dengan misi kami yang kedua, program kerja yaitu sharing session. Di sana kita dapat melakukan membentuk siswa-siswi berkarakter tentang entrepreneurship. Maksudnya entrepreneurship di sini kita dapat memiliki potensi kritis, kreatif, lalu inovatif. Selain dari pemaparan paslon nomor urut 1, selain promosi kita dapat memperkenalkan batik kita di dunia eksternal atau di dunia budaya luar Gresik dengan cara melakukan roadshow atau pengenalan batik yang sudah kita buat. Izin menambahkan untuk entrepreneur tadi itu merupakan salah satu sikap atau yang akan kita tanamkan dalam misi kita yang kedua yaitu sharing session. Tadi tentang membahas tentang entrepreneur itu seperti proses di mana setiap individual mengejar peluang-peluang yang dianggap menghasilkan dampak positif. Nah, dari itu kita dapat mengidentifikasikan peluang-peluang dan melaksanakan juga kita ide-ide yang muncul. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk itu juga kita memanfaatkan media-media yang ada. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup untuk paslon nomor 2? Oke.
Kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 menjawab. Waktunya tetap sama 1 menit 30 detik. Silakan. Jadi pada saat ini kita sudah memasuki era revolusi 4.0 yang artinya semua sudah era digital, dan pada saat ini sudah banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan untuk promosi produk kita tersebut. Jadi saat publikasi, terutama ketika sponsor, kita dapat mengenalkan produk kita tersebut sehingga produk kita bisa dikenal di kalangan luas. Baik, terima kasih. Oke, tidak ada yang ditambahkan? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Untuk Bapak Ajmain ada tambahan? Cukup. Oke, dari pembina yang lain mungkin dan Ibu Dian? Sudah cukup. Dan sekarang semua paslon sudah menjawab pertanyaan dari jajaran Wakil Kepala Sekolah dan juga pembina OSIS. Sekarang pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan dari Ketua OSIS periode 2020-2021. Kepada Zidan Akmal Robani, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan pertanyaan. Yang pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Mengingat banyaknya ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Manyar, bagaimana cara dan upayamu agar semua ekstrakurikuler dapat tetap aktif dan produktif sesuai bidangnya masing-masing? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dipahami? Oke, saya tunggu. Bagaimana paslon nomor 1? Sudah siap menjawab ya? Oke, waktunya tetap sama 1 menit 30 detik. Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan untuk menjawab. Untuk memperlakukan produktivitas lagi dalam ekstrakurikuler, mungkin kita bisa mempromosikan ulang kepada siswa-siswi serta melakukan penyuluhan agar siswa-siswi itu tahu betapa pentingnya ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat. Dan mungkin kita bisa tetap untuk mengembangkan lagi dan berinovatif lagi untuk ekstrakurikuler yang baru untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, sudah cukup ya. Bagaimana? Mas Zidan ada tambahan? Oke, jika sudah untuk paslon nomor 1, selanjutnya kami persilakan kepada Zidan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Silakan. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2, tadi sudah disebutkan beberapa program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2. Nah, di sini yang saya highlight adalah program apa yang akan dibuat untuk menjaga internal OSIS, jadi anggota OSISmu sendiri untuk menjaga akademiknya tetap terjaga. Mengingat untuk pengurus OSIS sendiri terkadang juga terkendala untuk masalah pembagian waktu dalam akademik maupun juga organisasi. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk menjawab paslon nomor urut 2? Sudah siap? Waktu 1 menit 30 detik, silakan. Baik, terima kasih Mas Zidan atas pertanyaan yang telah disampaikan. Menurut misi kami yang kedua, yakni sharing session. Sharing session ini adalah sesi berbagi antar organisasi atau ekstra di SMA Negeri 1 Manyar. Ini sudah termasuk internal dalam sekolah kita. Ini kita membahas sebuah program kerja atau event kolaborasi. Nah, di sini kita terdapat inovasi unggulan yakni leadership dan entrepreneurship. Kekuatan kami, kita telah menganalisis sharing session ini, kekuatan kami dengan berbagi informasi dan saling bertukar pikiran antar sesama organisasi dan ekstra di Smanema. Lalu selanjutnya dapat menghasilkan bekal juga potensi kritis, cermat, tanggap, dan serta banyak siswa-siswi yang memiliki kesempatan untuk speak up atau berani menyampaikan pendapat. Izin menambahkan, kita juga memiliki peluang dari sharing session ini dapat menanamkan sifat positif dan dorongan untuk mampu
menyalurkan aspirasi mereka. Mengapa? Karena guna mencetak banyak hal seperti prestasi dan lain sebagainya. Sharing session juga mampu memperdalam potensi yang belum kita ketahui. Maka dengan itu, inovasi sharing session ini membuat dan menciptakan siswa-siswi yang berintegritas dan memiliki semangat kompetitif seperti tema kita hari ini. Teman tadi sudah dijelaskan ada di waktu. Solusi yang kami dapat sampaikan adalah menjadwalkan waktu. Jadi kita memiliki to-do list atau rangkaian jadwal untuk kita melakukan sharing session. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu habis. Kami persilakan untuk untuk Mas Zidan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Silakan. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3. Sebagai seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, tentunya ketika masa menjalani amanah, kalian akan menghadapi di mana siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar kurang berkenan untuk menghadiri atau berpartisipasi dalam kegiatan kalian. Lantas, langkah apa yang akan kalian ambil sebagai seorang pimpinan organisasi, terutama OSIS di SMA Negeri 1 Manyar? Oke, bisa dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap menjawab ya? 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama akan lakukan adalah evaluasi dari kegiatan tersebut. Kira-kira apa hal yang membuat siswa-siswi ataupun peserta tidak nyaman ataupun jenuh di dalam kegiatan tersebut. Lalu dari hasil evaluasi tersebut, kita akan membuat kegiatan tersebut ke depannya lebih menarik sehingga dapat tambahkan rasa ingin berpartisipasi untuk para peserta ikut ke dalam kegiatan tersebut. Sekian. Sudah cukup? Ada tambahan dari Ketua OSIS? Cukup. Semoga nanti ketiga jawaban dari tiap pasangan calon bisa direalisasikan dengan baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Beri tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon dan juga Ketua OSIS kita. Oke. Selanjutnya, karena sesi pertama debat hari ini sudah kita lalui bersama, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Karena di sesi yang kedua akan menjadi sangat hangat, karena masing-masing pasangan calon akan saling bertanya. Untuk langsung saja kita lanjut ke sesi yang kedua ya. Kami persilakan dulu untuk paslon nomor urut 2 mungkin memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 terlebih dahulu. Sudah siap untuk bertanya paslon nomor 2? Waktu bertanya 45 detik, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu Guru dan teman-teman, izin bertanya di paslon nomor urut 3. Ini perihal sholat duha. Nah, perihal sholat duha ini termasuk mengapa dimasukkan ke sebuah program kerja? Karena kita kan sudah ada mengaji bersama, lalu tetap di sekolah. Ini kekuatan dari melakukan program kerja tersebut ini seperti apa? Baik, terima kasih. Oke, cukup ya. Paslon 3 bisa dipahami? Oke, langsung saja menjawab. Oke, mungkin maksud dari kami menambahkan kegiatan sholat duha sebagai program kerja adalah karena di hari-hari sebelumnya kegiatan doa bersama sebelum awal pelajaran bisa dilihat di kelas-kelas yang ada kurang seberapa diminati, terutama pada saat setelah siswa yang berkumpul dengan teman-temannya. Jadi untuk kegiatan doa ini banyak yang tidak hikmat untuk mengikutinya. Jadi dengan kegiatan sholat duha ini kami mengharapkan untuk menanggulangi hal tersebut bisa ditanggulangi dengan kegiatan bersama, yaitu sholat duha berjamaah. Oke, sudah cukup dari paslon nomor 3. Paslon nomor 2 mau menanggapi? Oke, sudah siap menanggapi ya? Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Izin menanggapi ya. Untuk tadi perihal sholat duha ya, tidak jauh dari itu. Maksud dari kami itu perihal sholat duha itu seperti apa? Kan perihal sholat duha itu program tetap dari sekolah.
Nah, ini masuk dalam proker kerja kalian ya. Nah, itu maksudnya itu seperti bentuk apa? Seperti programnya itu seperti apa? Seperti atau mendisiplinkan atau membuat pembentuk soft atau seperti apa? Kiranya seperti itu. Terima kasih. Oke. Paslon nomor urut 3 sudah bisa kami siapkan waktunya terlebih dahulu. Oke, silakan. Baik, izin yang kami maksud dari program kerja Salat Duha adalah mengajak seluruh warga SMA Negeri 1 Manyar untuk kumpul di masjid. Jadi tidak hanya anak-anak tertentu yang mengikutinya. Jadi seluruh warga bisa mengikuti kegiatan sholat duha berjamaah tersebut secara bersama-sama. Jadi tidak hanya anak-anak tertentu saja yang mengikuti. Baik, terima kasih. Untuk terobosan sendiri, ini kan di doa bersama kan kurang juga peminatnya. Nah, terobosan sendiri di sholat duha itu seperti apa? Terima kasih. Langsung saja. Jadi terobosan dalam sholat duha kan doa bersama kurang diminati dan banyak siswa yang masih main HP pada saat doa bersama. Jadi pada saat sholat duha nanti bisa dilaksanakan doa bersama juga oleh seluruh warga sekolah yang Islam agama. Baik, terima kasih. Oke. Mohon maaf sudah tidak ada waktu untuk menambah kecuali. Oke, waktu habis bersamaan ya. Oke, dan selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Silakan, waktu bertanya 45 detik. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru, izin. Pertanyaan dari pasangan nomor urut 1. Di sini di visi misi kalian ada IQ, EQ, dan SQ. Itu kita dari visi misi tersebut kan kita harus melakukan sebuah program kerja. Dari IQ, EQ, dan SQ tersebut, usulan program kerja apa yang kalian usulkan? Baik, terima kasih. Oke, cukup. Bisa dipahami untuk paslon nomor 1? Sudah siap untuk menjawab? Waktu menjawab 1 menit 30 detik. Dimulai sejak Anda berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih buat pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Izin menjawab program kerja dari SQ, IQ, dan EQ, yaitu mengikut sertakan siswa-siswi dalam berbagai perlombaan baik di tingkat provinsi maupun nasional yang tujuannya untuk menjadikan kualitas dan berkompeten dalam segala bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, mengadakan berbagai kegiatan di bidang kesenian dan seminar pengetahuan yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada warga SMA Negeri 1 Manyar bahwa budaya Indonesia sangat beragam dan kita sebagai generasi muda wajib ikut serta melestarikannya. Baik, terima kasih. Cukup dari paslon nomor urut 1. Apa ada tanggapan dari paslon nomor urut 2? Baik, kita tunggu. Baik, izin menanggapi dari yang dipaparkan tadi itu apakah program baru atau memanfaatkan sumber daya yang ada? Terima kasih. Oke. Sudah bisa menjawab paslon nomor 1? Oke, waktu menjawab tanggapan 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaannya, izin menjawab. Yaitu yang pertama, kita akan tetap mengembangkan program yang sudah ada dan kita juga akan menciptakan program yang lebih baru lagi, lebih berinovatif. Dan contohnya dari seminar pengetahuan yang dari proker saya itu, waktu kami itu, yes. Seminar pengetahuan. Nah, dengan adanya seminar pengetahuan, siswa itu bisa mengetahui mungkin beberapa skala informasi dari berbagai bidang, dari berbagai aspek dalam kehidupan di Indonesia juga. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk paslon nomor 1 dan terima kasih untuk paslon nomor 2 yang memberikan pertanyaan. Beri tepuk tangan dong semuanya. Oke, karena tadi yang sudah memberikan pertanyaan adalah paslon nomor urut 2. Sekarang kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Silakan. Waktunya 45 detik. Dimulai sejak Anda berbicara. Baik, untuk paslon 3, apa yang Anda lakukan untuk menanggulangi ekstrakurikuler yang sudah tidak aktif agar menjadi produktif kembali? Sudah cukup pertanyaannya? Bisa dipahami?
Sudah siap untuk menjawab? Kami siapkan dulu waktunya. Waktu menjawab 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih buat paslon nomor 3 memberikan pertanyaan buat paslon nomor 1. Pertama, saya akan membicarakan kepada pembina yang bersangkutan dengan ekstrakurikuler tersebut. Jika ekstrakurikuler tersebut masih tetap tidak ada peminatnya, saya mengambil solusi dengan menggantikan ekstrakurikuler tersebut dengan ekstra yang lebih inovatif dan menyesuaikan perkembangan zaman. Contohnya seperti ekstrakurikuler e-sport. Selain itu kami akan mengembangkan dan mempertahankan ekstrakurikuler yang bersifat kesenian yang sudah ada. Contohnya ekstrakurikuler dari paduan suara, dance, teater. Dan tentunya kami juga akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan ini agar kedepannya tidak terjadi permasalahan yang sama. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Ada tanggapan dari paslon nomor 3? Silakan. Baik, jika Anda sudah melakukan hal-hal yang Anda sebutkan tadi, namun di ekstra tersebut tetap saja tidak produktif dan tetap saja tidak berjalan, langkah kedua apa yang dilakukan untuk menjadikan ekstra tersebut berjalan kembali dan lebih produktif? Oke, sudah cukup? Bisa dipahami? Kami siapkan waktu yang terlebih dahulu. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, langkah selanjutnya saya akan menggantikan ekstrakurikuler yang sudah tidak aktif dan produktif. Dengan adanya e-sport, mungkin kesukaan atau keanuan pada anak-anak muda, mungkin kita bisa mengembangkan ekstra tersebut. Terima kasih, cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih untuk paslon nomor 3. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Sekarang kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Silakan. Waktu bertanya 45 detik. Baik, untuk paslon nomor urut 2. Jika pada saat Anda menjabat sebagai ketua OSIS, pastinya Anda akan sibuk dengan kegiatan organisasi. Lalu jika pada saat yang bersamaan dengan program kerja OSIS yang bisa dibilang besar, Anda sedang sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sekolah yang membutuhkan Anda untuk hadir, dan jika Anda tidak datang akan sangat berpengaruh. Lalu langkah apa yang Anda lakukan? Sudah cukup. Bisa dipahami? Paslon nomor 2? Sudah bisa dipahami ya? Oke, kita tunggu. Bisa dipercepat untuk paslon nomor 2? Sudah siap? Waktu menjawab 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan telah disampaikan. Jika saya menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Manyar, langkah awal apa untuk saya membagi waktu? Yang pertama, saya harus membagi waktu dan harus memiliki sikap konsisten dalam program kerja tersebut. Saya memiliki to-do list. Jadi di dalam 1 hari saya dari awal pagi sampai malam mengerjakan apa saja. Lalu selanjutnya saya tidak bekerja secara sendiri. Saya memiliki para teman-teman yang mampu saya ajak untuk berkolaborasi dan mampu untuk kerjasama dalam program kerja tersebut. Jadi saya rasa saya siap untuk membagi waktu. Terima kasih. Oke, ada tanggapan dari paslon nomor 3? Silakan. Waktu menanggapi 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Tetapi dalam fenomena ini, program kerja dan kegiatannya itu sama-sama berpengaruh. Jadi, apa dulu yang harus didahulukan? Apa program kerja dahulu, apa kegiatan yang ada di luar? Jadi langkah yang pertama yang Anda lakukan. Oke. Silakan untuk menjawab. 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di sini saya izin bercerita. Saya di sini selalu mementingkan dari anggota-anggota saya terlebih dahulu, yaitu aspirasi dari teman-teman. Lalu saya kalau mereka ada usulan, ya udah kerja di sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Saya selalu menetapkan itu. Mungkin teman-teman yang ada di belakang saya, teman-teman mengenal saya. Selanjutnya, kalau ada kegiatan saya di luar, saya juga lebih mementingkan itu juga pada hari di saat itu juga, karena saya memiliki teman-teman, karena saya tidak bekerja sendiri. Itu yang saya tegaskan. Terima kasih. Sudah cukup? Oke, terima kasih untuk paslon. Tidak ada waktu untuk menanggapi, mohon maaf. Sudah habis waktunya. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2.
Wah, debat kita hari ini terasa hangat ya, karena saling bertanya antar paslon. Sekarang kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2 terlebih dahulu. Waktu bertanya 45 detik, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Jika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana tanggapan Anda sebagai ketua OSIS apabila ada persaingan antar sekbid yang tidak sehat sehingga mereka saling menjatuhkan satu sama lain dan mereka tidak mau berdamai? Baik, terima kasih. Sudah bisa dipahami? Oke, kami berikan waktu untuk berpikir. Oke, udah siap untuk menjawab ya? Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan telah disampaikan. Di sini kami menanamkan sikap kolaborasi dan sharing session. Maksud dari kolaborasi tersendiri adalah jika kita memiliki program kerja, kita harus melakukan kolaborasi atau kerjasama antar teman-teman yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Manyar. Izin menambahkan juga ada namanya sharing session tadi ya. Jadi sharing session itu kita adakan sesi terbuka untuk setiap yang memiliki permasalahan. Jadi kita menampung aspirasi dari semua teman-teman agar mereka terbuka pada kita, karena kita membawa nama organisasi. Jadi kita menyelesaikan secara bersama-sama, kita utuh, kita solidaritas. Jadi kita berharap tidak ada permasalahan dan kita bisa menyelesaikannya. Baik, izin menambahkan, kita juga jika ada permasalahan, kita langsung menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Tidak ada omongan-omongan dari teman-teman yang lain. Jadi kita harus melakukan rapat secara terbuka. Ini ada masalah apa, lalu kita harus menyampaikan selesai bersama. Karena pada dasarnya masalah ini adalah kunci kekompakan kita. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Dari paslon nomor urut 2, mau menanggapi paslon nomor urut 1? Waktu menanggapi 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Baik, jika persaingan antar sekbid itu masih tidak mau berdamai atau saling menjatuhkan, apa langkah selanjutnya yang Anda lakukan? Cukup, terima kasih. Oke, paslon nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab tanggapan selama 1 menit. Oke, silakan menjawab, waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pada dasarnya ketika kita menyelesaikan sebuah masalah pasti adanya pro dan kontra saat menyampaikan pendapat. Kita harus menetapkan peraturan dalam berpendapat di dalam forum tersebut. Kita memiliki beberapa sesi, yakni sesi diskusi, sesi tanya jawab, dan sesi penyanggahan. Jadi saya rasa insya Allah teman-teman dapat legowo dengan apa jawaban yang sudah disampaikan. Oke, sudah cukup? Terima kasih. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Sekarang kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Oke. Jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang Anda lakukan untuk mengisi waktu senggang siswa atau siswi dengan kegiatan yang bermanfaat di saat pandemi dan tidak di waktu saat pandemi? Sudah cukup pertanyaannya? Bisa dipahami paslon nomor urut 3? Oke, waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apabila ada waktu senggang atau waktu luang dari siswa-siswi, kita bisa melaksanakan salah satu program kerja kami, yaitu pemanfaatan limbah daun yang ada di lingkungan sekolah. Jadi pada saat pelaksanaan kita membuka seluas-luasnya bagi seluruh warga sekolah. Kami berharap bahwa semua siswa maupun warga sekolah untuk berpartisipasi dalam kompos tadi, sehingga kegiatan siswa lebih produktif dan bermanfaat lagi. Dan juga bisa tadi salah satu kerja kami yang satunya sholat duha. Jadi apabila ada waktu senggang, siswa-siswi bisa melaksanakan sholat duha. Baik, terima kasih. Oke, sudah cukup dari paslon nomor 3. Bisa ditanggapi oleh paslon nomor 1, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Di situ Anda mengatakan bahwa mengadakan program pemanfaatan limbah daun dan sampah organik. Jika program tersebut sudah berjalan dan ada siswa-siswi yang tidak mengikuti atau tidak mengembangkan program tersebut, apa langkah Anda? Cukup, terima kasih. Oke, kami persilakan untuk paslon nomor 3 menjawab. Oke, terima Waktunya kasih. 1 menit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang dimaksud di program kerja kami tidak hanya siswa. Jadi kami juga akan mengajak kerjasama kepada ekstra, terutama salah satunya ekstra KWU untuk memasarkan produk. Jadi tidak hanya siswa yang dapat berpartisipasi, seluruh warga sekolah kami siap untuk menampung dan dapat berpartisipasi program kerja itu. Yan. Oke, sudah cukup. Ada tanggapan lagi di paslon nomor 1? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Dan sesi yang kedua ini sudah kami tutup dengan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Dan sekarang kami berikan break kepada kita semua untuk selama 3 menit. Terima kasih. Baik, saya mulai kembali. Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan debat sesi yang ketiga, di mana setiap pasangan calon akan mengambil 2 undian yang berisi pertanyaan yang sudah kami dapatkan melalui Instagram Smanema. Langsung saja kita mulai dari paslon nomor urut 3 untuk mengambil 1 undian terlebih dahulu dan bisa diberikan kepada yang bertugas. Silakan. Oke, bisa diberikan? Baik, di tangan saya sudah ada 1 pertanyaan, akan saya buka. Bisa didengarkan baik-baik untuk paslon nomor urut 3 pertanyaannya ya. Apa langkah konkret yang akan ditempuh jika terpilih sebagai Ketua OSIS untuk menjadikan tata kelola organisasi yang berkualitas serta sumber daya yang kompetitif di era pandemi seperti sekarang ini? Dan adakah langkah yang akan ditempuh tersebut bisa disinergikan dengan langkah-langkah pencegahan pandemi, di mana sebagai generasi muda kita dituntut menjadi contoh dan pelaku utama terhadap pencegahan penyebaran pandemi. Bisa dipahami? Oke, waktu menjawab, sudah mau jawab? Kita beri waktu untuk berpikir sebentar. Sudah siap? Oke, waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, langkahnya adalah yang pertama dari setiap akhir kegiatan akan diadakan evaluasi. Jadi dari hasil evaluasi tersebut kami akan menerapkan hasil evaluasi tersebut untuk program kerja ke depannya, sehingga menjadi kegiatan yang lebih baik dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Untuk di era pandemi ini, kami akan tetap melaksanakan program kerja yang akan kami buat, tetapi dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti contohnya mewajibkan vaksinasi dan juga swab test. Oke, sudah cukup jawabannya? Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya paslon nomor urut 3 akan mengambil 1 pertanyaan lagi.
Silakan. Oke. Terima kasih, Misi. Di tangan saya sudah ada satu pertanyaan lagi, akan saya buka. Bisa didengarkan baik-baik yang untuk paslon nomor 3 pertanyaannya. Untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas, apakah akan ada program atau gerakan khusus? Sudah siap menjawab? Oke, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Jadi untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas, kami mempunyai program kerja tadi ada Diklat Public Speaking Bahasa Inggris. Jadi tujuannya yaitu mampu membentuk mindset peserta tentang pentingnya public speaking dalam fungsi humas dan di sebuah perusahaan. Jadi apabila pesertanya nanti siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar, dan apabila ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau melamar sebuah pekerjaan yang ada di luar negeri maupun pekerjaan yang khusus untuk bahasa Inggris, nanti peserta bisa mampu merencanakan dan menyusun materi presentasi dengan sempurna. Oke, sudah cukup? Ada tambahan? Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3, mohon maaf, karena sudah menjawab 2 pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke paslon nomor urut 1 untuk mengambil 1 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih paslon nomor urut 1. Tangan saya sudah ada 1 pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Saya buka. Bisa didengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya, cara seperti apa yang Anda lakukan jika mendapati secara langsung warga sekolah secara keseluruhan yang dimana mereka melakukan suatu tindakan atau perilaku yang menunjukkan suatu ketidakpedulian terhadap lingkungan sekolah? Sudah bisa dipahami pertanyaannya? Sudah. Kami persilakan menjawab. Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, yang pertama mewujudkan dan menumbuhkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar agar peduli dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Contohnya seperti membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk yang ramah lingkungan, membiasakan 3R, reduce, recycle, dan reuse, dan mengembangkan ekstrakurikuler pencinta alam. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Oke. Sekarang kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 mengambil 1 pertanyaan lagi. Baik, di tangan saya sudah ada 1 pertanyaan lagi untuk paslon nomor urut 1. Saya buka. Bisa didengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya, bagaimana cara para kandidat untuk meningkatkan sumber daya siswa yang peduli terhadap lingkungan sekolah? Sudah bisa dipahami? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Oke, yang pertama mengikut sertakan siswa-siswi dalam berbagai perlombaan baik di tingkat provinsi maupun nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar menjadi berkualitas dan kompeten dalam segala bidang akademik maupun non-akademik, serta memberikan wadah bagi siswa atau siswi yang berpotensi untuk dapat dikembangkan. Oke, sudah cukup jawabannya. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1 karena sudah menjawab 2 pertanyaan. Sekarang kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 mengambil 1 undian pertanyaan terlebih dahulu. Sudah ada 1 pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Saya buka ya. Bisa didengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa saja harapan-harapan kandidat baru Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tentang organisasi Smanemania yang ada di sekolah? Silakan. Sudah siap menjawab? Oke, waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan tadi adalah jawaban kami, kita melakukan kolaborasi dan juga sharing session. Nah, ini masuk atau berkesinambungan dengan misi kami yang nomor 6, yaitu meningkatkan relasi serta koneksi baik internal maupun eksternal guna menghasilkan sebuah inovasi dan dapat menjadi transformasi bagi organisasi atau ekstra di SMA Negeri 1 Manyar. Jadi kita adakan ini, kolaborasi itu seperti apa? Nah, kita kan ini menghasilkan inovasi dan dapat menjadi perubahan bagi organisasi maupun ekstra di Smanema. Jadi apapun itu kita berkesinambungan. Kita juga mengadakan silaturahmi antar sesama. Jadi kita masih hubungan baik antara kita semua itu selalu ada dan akan selalu konsisten dengan visi dan misi kami. Oke, cukup. Cukup dari pertanyaan pertama. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 mengambil pertanyaan yang kedua. Silakan. Oke, pertanyaan terakhir untuk paslon nomor urut 2. Bisa didengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kandidat untuk membuat Smanema lebih maju dan makin berkembang dan tetap bisa berlomba di kancah nasional di semua bidang? Karena dari tahun-tahun sebelumnya masih banyak potensi-potensi dan bakat dari teman-teman yang masih belum bisa disalurkan maupun belum didukung oleh sekolah. Bisa dipahami ya? Oke, kami persilakan untuk menjawab 1 menit 30 detik, silakan. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan tersebut, ini nyambung kepada misi kami yang kedua, yakni mengembangkan kualitas ekstrakurikuler agar dapat mencetak prestasi siswa-siswi sebagai kader emas masa depan yang berkemajuan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kontribusi antar anggota ekstra atau melakukan sebuah organisasi antara ekstra dan OSIS. Jadi kita sama-sama mutualisme untuk konsisten dalam mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Manyar. Tidak hanya itu, kita harus mendapatkan informasi-informasi lomba atau berjiwa kompetitif kita dari eksternal. Kebetulan saya memiliki relasi di dunia eksternal, yakni Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Insya Allah informasi-informasi yang ada di sana akan saya salurkan atau akan saya menjadikan sebuah inspirasi di siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar. Terima kasih. Oke, cukup dari pasangan calon nomor urut 2. Beri tepuk tangan untuk kedua pasangan calon karena sudah menjawab pertanyaan dari warga SMA Negeri 1 Manyar. Hadirin sekalian, setelah ini akan ada closing statement atau pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh setiap pasangan calon. Pada sesi terakhir ini, masing-masing pasangan calon akan mendapat kesempatan 2 menit untuk menyampaikan pesan cinta penutup bagi warga SMA Negeri 1 Manyar.
Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan langsung persilakan kepada paslon nomor urut 1. Sudah siap paslon nomor urut 1? Oke. Bisa maju ke depan atau di situ terserah. Maju ke depan saja ya. Waktu yang kami berikan 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Manyar. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah menyiapkan acara debat publik ini dengan sangat luar biasa. Sebelumnya mohon tepuk tangannya buat peserta panitia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mempercayai kami sebagai pasangan calon Ketua OSIS dan calon Wakil Ketua OSIS tahun periode 2021-2022. Semoga kalian bisa memilih pemimpin yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian salah pilih. Siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Manema, pasti itu adalah pilihan yang terbaik. Semoga bisa mengemban tugas dengan semaksimal mungkin. Amin. Sedikit ada pantun dari kami. Punya cewek tukang ghosting, tapi tetap pertahanin. Jangan lupa untuk voting nomor 1 tadi yang lain. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Oh, masih ada satu lagi, teman-teman. Jadikan kami satu-satunya, bukan salah satunya. Wisik, wiek. Oke, ditutup dengan jargon yang sangat semangat ya. Oke, setelah paslon nomor urut 1, sekarang kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dan teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara Pilkosis tahun 2021-2022. Tepuk tangannya. Dua, pasti buka. Vision, collaboration, and agile. Tak banyak-banyak dari kami hanya memberikan sedikit motivasi untuk kita semua. Jadi jangan pernah menghitung seberapa kali kalian jatuh, tapi hitunglah seberapa kali kalian bangkit. Sertakan evaluasi untuk menciptakan inovasi baru. Dan juga untuk menerapkan kaderisasi organisasi. Untuk merekrut anggota baru itu dibutuhkan motivasi dan semangat juang. Namun konsisten, totalitas, dan kritis adalah aspek itu sendiri. Kami siap dipimpin dan kami siap memimpin. From leaders to produce leaders. Membentuk pemimpin untuk menghasilkan pemimpin. Itu kurang lebihnya dari kami. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, pasti buka. Vision, Unix, Collaboration, and Agile. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Oke, terima kasih paslon nomor urut 2. Sekarang akan bersilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan pernyataan penutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit kesan dan pesan. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah menyiapkan acara debat publik ini dengan sangat luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mempercayai kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun periode 2021-2022 dengan nomor urut 3. Semoga kalian bisa memilih pemimpin yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian salah pilih. Beli tahu di pasar raya. Minumnya ditambah soda. Jika ingin Manema Jaya, jangan lupa pilih paslon nomor urut 3. Oke, jangan lupa pilih paslon nomor urut 3. Ada tambahan?
Silakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3 dan tentunya untuk ketiga pasangan calon. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga pasangan calon. Dan kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Kami ucapkan selamat kepada ketiga pasangan calon karena sudah melewati sesi debat hari ini dengan cukup luar biasa. Semoga semua yang sudah disampaikan dalam debat hari ini dapat terrealisasikan saat kalian terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya ingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.